Selamat pagi Pak Enda. Jadi, kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai ethical business issues in Nestle. Nah, di kelompok 2 ada Alexander Kevin Gunawan, Audrey Ramadianti Cahyadi, Haritoro Sujaya, Feby Natasha, saya sendiri Jessica Utomo, dan juga Vanessa Citra Dewi. Objektif dari pembahasan kali ini yang pertama, examine the ethical issues and controversies surrounding Nestle's business practices, analyze the impact of Nestle actions and various stakeholders, including consumers, employees, and local communities. And last one, to evaluate the effectiveness of Nestle's ethics policies and corporate social responsibility initiatives. About Nestle. Nestle merupakan perusahaan multinasional yang didirikan di Vevey, Swiss dan telah beroperasi selama 150 tahun. Nestle memproduksi berbagai macam produk yang tersebar luas di beberapa negara. Nestle merupakan perusahaan terbesar jika diukur dengan pendapatan. Nestle memproduksi berbagai jenis produk seperti kopi, makanan bayi, sereal, gula, es krim, dan juga lain-lainnya. Sebagai salah satu perusahaan multinasional terbesar, Nestle memiliki 450 pabrik yang beroperasi di 191 negara. Nestle sebagai perusahaan memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan memberikan kontribusi kepada masyarakat untuk masa depan yang lebih baik dan lebih sehat. Dalam kasus pertama, seperti yang kita ketahui bahwa Nestle merupakan perusahaan multinasional dengan beberapa brand ternama. Dan dalam kasus ini, Nestle menjadi sorotan publik atas kasus yang dimana ditemukannya bakteri bernama bakteri Sakazika dalam pabriknya. Nah, pada kasus ini, Nestle dianggap lalai dalam menjaga Standard Operating Procedures atau SOP-nya. Berdasarkan sumber yang ada, di pabrik Nestle itu ditemukan bakteri yang bernama bakteri Sakazika. Nah, bakteri ini ditemukan di lantai pabrik, yang mana dapat menyebabkan penyakit seperti meningitis hingga kematian pada bayi jika bakteri ini dikonsumsi. Berdasarkan permasalahan yang ada terkait bakteri tersebut berdampak pada banyaknya produk terkait yang ditarik dari pasaran dan juga retailer. Di mana hal ini menjadi banyak retailer yang rugi. Tidak hanya retail, tapi perusahaan Nestle sendiri juga terkena imbasnya. Dengan cepat, tentunya pihak terkait mengambil tindakan atas kejadian tersebut. Sehingga PT Nestle menarik produk-produk susu mereka dan juga melakukan kegiatan sterilisasi serta juga meningkatkan pengawasan dalam produksi dan kualitas bahan baku. Oke, selanjutnya identify the ethical issue involved, yaitu moral of the case. Jadi berdasarkan kasus Nestle terkait ditemukannya bakteri Enterobacter Sakazaki di lantai pabrik, yang bakteri tersebut berbahaya bagi kesehatan, yaitu menyebabkan penyakit meningitis, infeksi pembuluh darah, dan infeksi sistem pencernaan hingga menyebabkan kematian. Dan moral yang terdapat dalam kasus ini adalah bagaimana mereka lalai melakukan screening dan pemeriksaan terkait kebersihan pabrik serta penetapan standar operasional prosedur mengenai pembuatan dan pengolahan kandungan susu formula. Nah, kesalahan fatal ini bisa merenggut nyawa seseorang, seperti pada kasus tahun 2002, produk susu formula merek Beba yang diproduksi Nestle Belgia ditarik edarannya karena telah merenggut nyawa seorang bayi yang baru berusia 5 hari karena radang otak atau meningitis yang disebabkan oleh bakteri tersebut. Nestle dengan adanya kejadian tersebut harus mematuhi peraturan mengenai kandungan dan kebersihan produk yang diproduksi sehingga dapat memperkecil resiko terkontaminasi bakteri berbahaya karena bisa menyebabkan wabah penyakit, apalagi jika produk-produk tersebut dikonsumsi oleh masyarakat dari berbagai usia. Oke, jika dikaitkan dengan teori-teori bisnis etik, yaitu ethic of principle and right, pada kasus ini tindakan Nestle adalah salah karena lalai dalam melakukan kontrol terhadap pabrik yang sesuai dengan SOP yang ada, dan sebagai perusahaan besar seharusnya Nestle menetapkan SOP yang dengan standar yang tinggi dan ketat agar kualitas lingkungan produksinya baik dan menghasilkan produk yang berkualitas. Dan walaupun di hasil uji BPOM susu tidak mengandung bakteri Enterobacter Sakazaki, tetapi adanya resiko terkontaminasi yang tinggi, sehingga kemungkinan besar jika itu terkontaminasi, konsumen akan terjangkit penyakit dan kemungkinan adanya korban jiwa. Dan selanjutnya, berdasarkan teori utilitarianisme, maka dari sisi Nestle ini telah melakukan kesalahan terhadap keamanan dan kebersihan pabriknya, sehingga risiko produk terkontaminasi bakteri yang membahayakan bagi masyarakat yang mengkonsumsinya. Dan jika kesalahan atas lalainya menjaga kebersihan dan keamanan kandungan susu, maka bisa menyebabkan wabah penyakit skala besar yang berdampak pada penurunan kepercayaan masyarakat dan juga pencabulan izin usaha serta resiko penutupan perusahaan. Dan berdasarkan teori virtue etik, bahwa perbuatan perusahaan Nestle ini salah karena dari segi moral, bakteri yang terdapat di lantai pabrik ini kemungkinan dapat menyakiti dan merenggut nyawa seseorang. Dan tidak hanya menyakiti orang yang mengkonsumsi susu formula tersebut, tetapi juga para karyawan pabrik, sehingga tidak tercapainya hak asasi manusia. Baik, selanjutnya terdapat pihak-pihak atau stakeholder yang terkena dampak dari adanya kasus ini. Yang pertama adalah pihak perusahaan dan juga pemegang saham. Nah, dalam hal ini tentulah perusahaan dan juga pemegang saham yang sangat terpengaruh
oleh adanya kasus ini, karena hal ini berdampak pada kelangsungan operasional perusahaan. Selain itu, kasus ini juga menyebabkan perusahaan kehilangan kepercayaan konsumen, pemboikotan atau penarikan produk, sanksi dan juga penetapan kebijakan baru dari pemerintah yang sangat berdampak pada citra perusahaan. Nah, bukan hanya itu saja, tetapi dengan hal ini perusahaan juga gagal mendapatkan keuntungan yang diinginkan dan juga gagal meningkatkan pertumbuhan finansial maupun citra dari perusahaan. Nah, selanjutnya juga ada konsumen. Nah, kasus ini tentunya juga berdampak sangat besar bagi konsumen karena konsumen akan mengalami kerugian berupa kecemasan dan juga kemungkinan konsumen akan tertular Zakazi bakteri yang berbahaya bagi kesehatan dan juga dapat memicu munculnya penyakit meningitis, infeksi pada pembuluh darah, dan juga sistem pencernaan yang bahkan dapat menyebabkan kematian. Nah, selanjutnya juga ada pihak dari mitra penghasil susu segar. Nah, dalam hal ini perusahaan rekanan Nestle juga ikut merasakan dampaknya nih, karena rekanan yang memproduksi susu segar juga diperiksa keamanan kualitas susu segarnya, apakah terdapat bakteri sejenis atau tidak. Nah, tentunya hal ini akan menimbulkan citra buruk nih bagi para produsen susu segar. Nah, selanjutnya adalah karyawan. Nah, dalam hal ini pihak yang paling dekat dengan produk lah yang juga terkena dampaknya, yaitu karyawan. Karena karyawan ini ikut terdampak karena hal ini terjadi, adanya kemungkinan hukuman yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan atas kelalaian karyawan sehingga bisa terdapat bakteri Zakazi pada debu di lantai pabrik agro industri susu. Nah, bukan hanya itu saja, tetapi dengan ada pemboikotan dan juga penarikan produk-produk Nestle, maka memungkinkan akan terjadi penghentian sementara proses produksi yang juga berakibat pada pemutusan hubungan kerja atau pemotongan kompensasi karyawan. Nah, dan yang terakhir yang terkena dampaknya adalah para mitra bisnis. Nah, hal ini mitra bisnis Nestle juga ikut berpengaruh karena dengan ditariknya produk Nestle maka juga akan terjadi penurunan penjualan kepada mitra usaha dan mengakibatkan penurunan keuntungan dan juga tidak menutup kemungkinan akan ada penurunan pelanggan yang dimiliki oleh mitra bisnis. Berdasarkan hasil analisis yang telah diperoleh, terdapat beberapa alternatif strategi yang dapat dilakukan oleh Nestle untuk kasus pertama, yaitu meningkatkan komunikasi dengan konsumen. Nestle perlu meningkatkan komunikasinya dengan konsumen mengenai spesifikasi dan keamanan produk mereka. Mereka harus memberikan informasi yang jelas dan transparan terkait langkah-langkah yang dilakukan untuk memastikan keamanan produk, hasil pengujian yang dilakukan, dan tindakan yang dapat dilakukan konsumen jika terjadi masalah. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap Nestle dan mengurangi kekhawatiran mereka akan kualitas dan keamanan produk. Yang kedua, memperkuat sistem pelaporan dan penanganan keluhan. Nestle perlu memperkuat sistem pelaporan dan penanganan keluhan konsumen yang dapat dilakukan dengan menyediakan saluran komunikasi yang mudah diakses oleh konsumen yang ingin melaporkan keluhan terkait produk Nestle. Selain itu, perusahaan harus memberikan respon yang cepat dan tepat dalam menangani kasus tersebut agar konsumen tidak kecewa dengan pelayanan perusahaan. Yang ketiga, berkolaborasi dengan otoritas regulator. Nestle dapat menjalin hubungan kerjasama yang erat dengan pihak regulator seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM di Indonesia. Dalam kolaborasi ini, perusahaan dapat berbagi informasi mengenai kandungan gizi, berkonsultasi mengenai peraturan dan kebijakan, serta berpartisipasi dalam program pengawasan dan pengujian produk yang dilakukan oleh regulator. Dengan demikian, Nestle dapat memastikan bahwa produk-produknya telah memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, saya akan membandingkan tiap strategi terhadap dampak pada stakeholdernya, di mana untuk strategi yang pertama yaitu dengan menetapkan standar SOP yang tinggi dan ketat. Strategi tersebut membawa beberapa dampak seperti bagi perusahaan dapat menciptakan produk dengan kualitas yang terjaga. Selain itu, juga dapat menciptakan brand image yang baik, sehingga dapat meningkatkan penjualan produk. Lalu bagi konsumen, akan meningkatkan kepercayaan terhadap produk yang ditawarkan dan mendapatkan produk dengan kualitas yang terjamin. Bagi mitra penghasil susu segar, penjualan bisa saja menurun karena susu segar yang ditawarkan benar-benar teruji dan harus melewati standar perusahaan. Bagi karyawan memiliki job description yang teratur karena sudah ada SOP yang detail dan ketat. Dan bagi mitra bisnis, keuntungan dapat meningkat karena kualitas produk yang dijual memiliki daya saing yang tinggi. Lalu, strategi yang kedua adalah dengan meningkatkan komunikasi dengan konsumen. Hal tersebut membawa beberapa dampak seperti bagi perusahaan, dapat meningkatkan penjualan karena adanya peningkatan brand awareness dari konsumen. Bagi konsumen sendiri, adanya peningkatan kepercayaan terhadap produk yang ditawarkan. Bagi mitra penghasil susu segar, terdapat peningkatan penjualan, dan bagi karyawan harus bekerja lebih keras karena kinerjanya lebih diawasi baik secara internal maupun eksternal. Dan bagi mitra bisnis, terdapat peningkatan penjualan maupun keuntungan. Lalu untuk strategi yang ketiga adalah dengan berkolaborasi dengan otoritas regulasi. Hal tersebut pastinya akan membuat perusahaan mendapatkan lebih banyak dukungan yang mendapat peningkatan penjualan. Lalu adanya peningkatan kepercayaan dari konsumen, peningkatan penjualan susu segar, dan karyawan bekerjanya lebih mudah akibat bantuan dari otoritas regulasi, dan adanya peningkatan keuntungan bagi mitra bisnis.
Berdasarkan analisis kami, opsi strategi terbaik untuk menangani kasus ini adalah opsi strategi yang pertama, yaitu menetapkan SOP standar tinggi dan ketat. Nah, mengapa kami memilih opsi ini? Karena faktor krusial atau fokus utama dalam kasus Nestle merupakan kegagalan Nestle sendiri dalam menjaga SOP atau standar operasional produk dalam memproduksi produknya. Nah, dengan menetapkan SOP standar tinggi dan ketat, perusahaan bisa memastikan agar seluruh proses produksi susu formula dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Jadi, SOP ini dapat dijadikan sebagai sebuah panduan karyawan dengan tujuan untuk mendapatkan hasil kerja yang baik. Hal ini melibatkan pemantauan rutin terhadap kebersihan pabrik, meningkatkan proses pembersihan dan sanitasi yang lebih baik, dan pengujian secara rutin untuk memastikan bahwa produk yang akan dijual terbebas dari kontaminasi bakteri berbahaya. Selain itu, hal ini juga dapat membawa keuntungan bagi perusahaan dalam memperoleh kepercayaan konsumen, karena keamanan dan kebersihan produk merupakan faktor penting dalam industri makanan dan minuman. Nestle dapat membangun kembali kepercayaan konsumen dan mengurangi dampak negatif yang dihasilkan dari kasus ini jika perusahaan berhasil menetapkan SOP standar tinggi dan ketat. Tidak hanya itu, Nestle juga bisa meningkatkan keuntungan dan kemampuan untuk bersaing dalam menghasilkan produk susu formula yang berkualitas. Maka dari itu, opsi pertamalah yang paling sesuai untuk mengatasi masalah ini. Dalam kasus kedua ini, munculnya dokumen Nestle yang menjelaskan bahwa makanan serta minuman Nestle itu tidak baik untuk kesehatan. Disebutkan bahwa secara fakta 60% produk Nestle itu tidak baik dikonsumsi. Selain itu, di dalam dokumen tersebut juga menjelaskan bahwa adanya rating 3,5 yang merupakan batasan dalam mengenali kesehatan produk. Dalam hal ini juga diperoleh informasi secara fakta bahwa adanya kandungan sebesar 49% gram gula dalam 100 gram coklat KitKat, di mana Nestle yang merupakan 2 kali lipat dari kebutuhan gula harian yang dianjurkan. Dengan begitu, produk tersebut merupakan produk yang tidak baik karena melebihi batasan kebutuhan sehari gula. Dengan begitu, produk tersebut merupakan produk yang tidak baik. Dengan adanya kasus ini, maka CSR dari Nestle sendiri itu dipertanyakan karena pada dasarnya dalam kasus Nestle ini tidak sehat dan memiliki keterkaitannya dengan CSR atau Corporate Social Responsibility. Nah, dalam pengelolaan lingkungan, dengan permasalahan yang ada, Nestle mengambil langkah untuk meningkatkan CSR mereka sebagai bentuk tanggung jawab sosial mereka. Lalu, Nestle merumuskan kembali produk yang bertujuan untuk mengurangi garam, gula, lemak dalam produknya, serta memperketat pengawasan dalam produksi dan juga melakukan transparansi produk kepada customer dan juga masyarakat mengenai kandungan-kandungan dan juga gizi dalam kebutuhan informasi tentang produk, serta meningkatkan research and development dengan tujuan untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas produk yang sudah ada. Ya, selanjutnya pada kasus yang kedua ini, berdasarkan identify the ethical issue involved moral of the case, kasus ini sempat heboh di masyarakat karena produk yang dilaporkan tidak sehat dikonsumsi sehari-hari oleh masyarakat secara luas, dan pada laporannya itu terdapat lebih dari 60% produk yang tidak sehat dan 37% merupakan produk makanan dan minuman yang memperoleh rating di atas 3,5 dari Australia Health Rating System, dan rating tersebut tuh maksudnya adalah batas pengakuan kesehatan produk. Dan sesuai dengan visi dan misi pada Creating Shared Value 2020 Nestle, yaitu membuat makanan yang lebih sehat, dan seharusnya ini Nestle ini menggunakan bahan dan takaran nutrisi yang baik bagi kesehatan sehingga membantu masyarakat untuk memiliki pola makan serta nutrisi yang baik. Dan hal ini berhubungan dengan penerapan Sustainability Development Goals oleh perusahaan, terutama pada poin ketiga yaitu Good Health and Well-being. Bagaimana perusahaan turut membantu dunia dalam meningkatkan kualitas kesehatan yang nantinya berhubungan dengan kehidupan ke depan atau jangka panjang. Nah, jika dikaitkan dengan teori-teori bisnis etik, maka berdasarkan ethic of principle and right, Nestle tentunya salah karena tidak sesuai dengan aturan takaran makanan yang telah direkomendasikan. Batas takaran disarankan oleh para ahli gizi agar masyarakat tuh bisa waspada dan mengatur pola makan sehingga terhindar dari penyakit atau masalah kesehatan lainnya. Dan masyarakat atau konsumen itu kemungkinan tidak sadar bahwa yang dikonsumsinya itu tidak baik karena mereka jarang melihat komposisi makanan atau minuman, sehingga dengan diperjualbelikan produk tersebut akan meningkatkan potensi penyakit seperti diabetes dan juga obesitas. Dan berdasarkan teori utilitarianism, bahwa kasus tersebut itu mempengaruhi banyak konsumen yang setia membeli produk Nestle. Walau korban dari konsumsi makanan dan minuman tidak sehat ini tidak disebutkan, akan tetapi produk ini memungkinkan membawa petaka bagi konsumennya karena tubuh akan bereaksi ketika sudah sering mengkonsumsi makanan tersebut. Dan berdasarkan virtue etik, bahwa perbuatan Nestle ini salah karena Nestle kemungkinan akan meningkatkan potensi penyakit yang tentunya merugikan konsumen, sehingga apa yang mereka tulis dalam sustainability report dan kasus ini tidak sesuai.
Dan sebagai perusahaan besar seharusnya tidak hanya memproduksi makanan dan minuman serta menerima profit, tetapi meningkatkan kehidupan secara nasional maupun global dan menerapkan strategi sustainability, tidak hanya sustainability untuk perusahaan tetapi juga sustainability untuk kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik. Baik, selanjutnya pihak-pihak atau stakeholder yang juga terkena dampak dari adanya kasus ini yang pertama adalah pihak perusahaan dan juga pemegang saham. Nah, dalam hal ini tentunya pihak perusahaan dan juga para pemegang saham yang terdiri dari investor juga terkena dampaknya. Karena demikian, perusahaan dan pemegang saham akan mengalami penurunan atau kerusakan citra merek, penurunan jumlah konsumen dan juga penurunan jumlah penjualan. Tetapi bukan hanya itu saja, ada juga kemungkinan perusahaan akan kehilangan kepercayaan dari para pelanggannya. Nah, selanjutnya yang terkena dampaknya adalah para karyawan. Nah, karena hal ini, karyawan harus lebih gencar lagi untuk selalu memperbaharui produknya. Hal ini dikarenakan citra produk dari perusahaan tersebut tidak baik menurut Australian Health Ranking System, yang mengatakan bahwa produk dari Nestle tidak akan pernah sehat meskipun banyak pembaharuan. Tetapi dengan begitu, perusahaan akan terus tetap bereksperimen dengan berbagai pembaharuan-pembaharuan yang ada. Dan selanjutnya adalah konsumen. Nah, dalam hal ini konsumen juga ikut terpengaruh oleh produk Nestle yang dinilai tidak sehat. Konsumen yang sebelumnya telah mengkonsumsi produk-produk Nestle seperti KitKat, lalu mie Maggi, terus juga susu-susu, itu telah mengkonsumsi gula dan garam yang telah melebihi batas konsumsi yang dianjurkan di dalam sehari. Nah, sehingga hal ini dapat berdampak pada kesehatan konsumen yang telah mengkonsumsi produk-produk Nestle tersebut sebelumnya. Terdapat beberapa alternatif strategi CSR yang dapat dipertimbangkan oleh Nestle untuk kasus kedua. Yang pertama, transparansi produk. Nestle perlu meningkatkan transparansi informasi mengenai kandungan nutrisi dan bahan-bahan yang digunakan dalam memproduksi produk mereka. Mereka dapat memperluas label nutrisi produk dengan memasukkan informasi yang lebih rinci mengenai kandungan gula, protein, dan sebagainya. Dengan informasi yang lebih jelas, konsumen dapat membuat keputusan dengan lebih bijak dan sadar akan apa yang mereka konsumsi. Yang kedua, mengadakan kampanye atau seminar edukasi. Nestle dapat menyelenggarakan seminar edukasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran konsumen tentang pentingnya pola makan dan gaya hidup yang sehat. Mereka dapat memberikan informasi mengenai dampak konsumsi gula, lemak, dan garam yang berlebihan, serta cara memilih dan mengonsumsi produk secara wajar dan bijak. Yang ketiga, berkolaborasi dengan ahli gizi atau organisasi kesehatan. Nestle dapat berkolaborasi dengan ahli gizi, organisasi kesehatan, ataupun lembaga penelitian kesehatan untuk mendapatkan masukan dan panduan yang objektif mengenai standar gizi yang wajar yang harus diterapkan dalam produknya. Dengan adanya kerjasama ini, Nestle dapat memastikan bahwa produk-produknya telah memenuhi standar kesehatan yang diakui secara luas. Yang terakhir, program kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Nestle dapat berkolaborasi dengan pemerintah atau organisasi masyarakat setempat untuk melaksanakan program-program CSR Nestle yang berfokus pada kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam kolaborasi ini, Nestle dapat menawarkan program edukasi gizi untuk anak-anak dan orang dewasa, mempromosikan gaya hidup yang aktif dan sehat, serta membantu kelompok masyarakat yang kurang mampu dengan memberikan program bantuan untuk akses terhadap makanan sehat. Program ini dapat membantu Nestle untuk membangun kepercayaan dan reputasi positif di kalangan masyarakat luas. Selanjutnya, saya akan membandingkan tiap strategi terhadap dampak pada stakeholdernya, di mana untuk strategi yang pertama yaitu dengan mereformulasi bahan baku. Hal tersebut membuat perusahaan harus mengeluarkan dana yang lebih untuk melakukan research and development. Namun, hal tersebut dapat meningkatkan penjualan di masa yang akan datang. Bagi karyawan, harus bekerja lebih berat karena adanya training dan kontrol kualitas yang baru dan juga ketat. Dan bagi konsumen, akan mendapatkan produk dengan kualitas yang lebih baik. Strategi yang kedua adalah transparansi produk. Akan terjadi peningkatan penjualan karena kandungan produk yang dihasilkan lebih jelas dan juga berkualitas tinggi. Bagi karyawan, harus bekerja lebih keras, namun di lain sisi karyawan bisa saja mendapatkan insentif lebih akibat peningkatan penjualan, dan akan ada peningkatan kepercayaan konsumen terhadap produk yang ditawarkan. Dan untuk strategi yang ketiga adalah dengan berkolaborasi dengan ahli gizi atau organisasi kesehatan. Hal tersebut dapat membuat perusahaan mengeluarkan dana yang lebih, namun pastinya akan membawa dampak positif seperti peningkatan penjualan. Bagi karyawan, mereka bekerjanya harus lebih berhati-hati karena kinerjanya sangat diawasi, dan konsumen pastinya akan mendapatkan produk dengan kualitas yang sangat terjamin. Berdasarkan analisis kami, opsi strategi terbaik untuk menangani kasus ini adalah opsi strategi yang ketiga, yaitu berkolaborasi dengan ahli gizi atau organisasi kesehatan. Kolaborasi ini dapat membantu perusahaan dalam melihat kekurangan yang terdapat di dalam produknya, sehingga dapat mengetahui takaran atau komponen yang perlu ditingkatkan. Kemudian, dengan melibatkan organisasi kesehatan yang dipercaya oleh masyarakat, Nestle bisa mendapatkan penghargaan atau reputasi baik serta kepercayaan konsumen. Hal ini dikarenakan para konsumen akan merasa lebih yakin mengenai produk Nestle jika mereka mengetahui bahwa produknya ini diteliti oleh ahli gizi.
tidak sekadar memberikan panduan, melainkan juga memberikan rekomendasi yang konkret kepada perusahaan tentang apa saja bagian dari produk yang perlu untuk ditingkatkan. Kolaborasi dengan organisasi kesehatan ini dapat memberikan peluang bagi Nestle untuk mendapatkan akses terhadap penelitian dan inovasi baru tentang nutrisi untuk produk-produknya. Selain itu, kerjasama yang dilakukan dengan ahli gizi akan melibatkan pendekatan secara ilmiah dan up-to-date, yang memungkinkan Nestle untuk selalu mengikuti perubahan zaman atau tren. Maka dari itu, opsi strategi ketiga ini merupakan solusi yang paling tepat untuk mengatasi kasus tersebut. Berikut merupakan barcode yang menunjukkan kedua kasus Nestle yang sudah kami jelaskan. Sekian dan terima kasih.